Saudara, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Timnas Uzbekistan U23 di semifinal Piala Asia U23 2024. Dan berikut perjalanan kedua tim Garuda Muda dan Serigala Putih menuju babak semifinal. Jadi runner-up di grup A, Timnas U23 menghadapi Korea Selatan di babak 8 besar dengan skor 2-2. Dan di babak kedua, Indonesia unggul dengan drama adu penalti 11-10. Sementara itu saudara, perjalanan tim U23 Serigala Putih Uzbekistan kembali tidak menemui kendala berarti di babak 8 besar. Tim asuhan Timur Kapadze menang mudah 2-0 atas Arab Saudi. Abdullah bin Khalifa Stadium di Doha, Qatar akan dibanjiri penonton Indonesia untuk mendukung Garuda Muda melawan Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23 malam nanti. Dalam laga-laga sebelumnya, teriakan dukungan menggema. Tak hanya di dalam stadion, suasana di luar stadion pun dipenuhi pendukung sepak bola Garuda Muda U23. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Timnas Uzbekistan U23 di semifinal Piala Asia U23 2024 di Stadium Abdullah bin Khalifa, Senin waktu Doha, Qatar. Dan Garuda Qatar atau nama supporter Timnas U23 di Doha, Qatar siap memenuhi dan bergemuruh mendukung Garuda Muda melawan Uzbekistan. Kita akan sapa Prihandoko Saputro, Garuda Qatar di Doha. Selamat petang waktu Indonesia atau selamat siang waktu Doha, Mas Prihandoko. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya, selamat petang Kak Cynthia dan selamat siang untuk Doha, Qatar ya. Iya, Mas Prihandoko, seperti apa nih boleh digambarkan kepada kami? Seperti apa persiapan Garuda Qatar untuk mendukung Garuda Muda melawan Uzbekistan malam nanti? Ya, luar biasa gegap gempita dari Garuda Muda Qatar ini untuk bagaimana bisa mendukung ya timnas Indonesia yang akan berlaga pada sore ini. Sekitar 5 jam lagi dari sekarang di stadion yang sama dengan waktu Indonesia melawan Korea Selatan kemarin, yaitu di Abdullah bin Khalifa. Ini Garuda atau supporter Indonesia ini cukup banyak sekali ya. Jadi hampir semua match yang ada di Indonesia itu selalu tiketnya sold out gitu. Jadi terjual habis. Bahkan banyak sekali di grup-grup ini teman-teman banyak yang masih belum mendapatkan tiket. Jadi misalnya ada yang menjual tiketnya karena mungkin sakit ataukah tidak bisa, itu langsung cepat sekali habis. Jadi sangat terlihat sekali antusiasme daripada warga Indonesia yang ada di Qatar ini. Bahkan tidak hanya di Qatar, Kak Cynthia ya, tapi juga warga Indonesia yang berasal dari Saudi, dari Oman, dari Kuwait, Bahrain, dan UAE, itu juga pada berdatangan ke sini gitu. Untuk bisa menonton, memberikan dukungan kepada timnas kita. Ada berapa supporter yang kira-kira akan hadir di stadium nih Mas Prihandoko? Iya, jadi kapasitas stadion ini yang sekitar 10.000, hanya 10.000 aja. Waktu kemarin saat kita melawan Korea, itu mungkin sekitar 80% itu supporter Indonesia. Jadi memang supporter Indonesia ini cukup menguasai stadium itu ya, hampir 80% sampai 90% itu supporter Indonesia. Jadi cukup banyak sekali ini. Bahkan bisa kita bilang ini adalah satu momen di mana warga Indonesia itu berkumpul dengan sedemikian banyak dan belum pernah kita terjadi sebelumnya gitu, Kak Cynthia. Oke, jadi ini pengalaman pertama ya, antusiasnya juga tinggi. Kalau boleh diceritakan nih, berapa sih sebenarnya harga tiket untuk pertandingan malam nanti nih? Ya, sebenarnya untuk harga tiket sendiri tidak terlalu mahal. Jadi yang ada namanya kelas 2 itu sekitar 60.000 rupiah ya. Kelas satunya itu 100.000 rupiah. Ya meskipun ada yang kelas goldnya sekitar 1 juta, tapi secara umum kelas 2 maupun kategori 1 itu memang sangat-sangat terjangkau sekali. Sehingga memang banyak sekali dari warga kita yang sangat antusiasme gitu ya. Bahkan yang kelas gold tadi atau VIP sendiri itu pun udah langsung habis. Begitu kejual langsung habis gitu. Jadi pun agak kesulitan ya untuk mencari satu pun tiket itu udah kesulitan sekali nih untuk saat ini.
Oke, Mas Prihandoko, datang di stadion ini juga merupakan dukungan yang luar biasa. Ini sebelum datang ke sana persiapannya apa saja dan apa dukungan unik-unik yang dipersiapkan oleh komunitas Garuda Qatar? Iya, iya. Jadi yang paling utama adalah kita selalu membawa ada tentunya jersey timnas maupun bendera Indonesia. Nah, hal lain yang memang sangat unik, ini saya juga sangat-sangat menarik sekali gitu ya, yaitu banyak yang membawa baju daerah. Jadi baju Oh, adat daerah. Ya, jadi baju adat daerah bahkan baju-baju seperti yang memang sangat khas untuk Indonesia ya, seperti baju Hansip ya, itu ada juga yang membawa baju Hansip, terus juga baju pramuka ya, baju pramuka, bahkan ada yang membawa baju SD gitu. Jadi memang pertandingan sepak bola ini tidak hanya sebagai sarana olahraga gitu ya, namun juga sebagai seperti sarana hiburan, terutama bagi kita warga Indonesia yang tentunya sangat kangen ya kondisi sangat ataupun rindu ya. suasana di Indonesia ya, itu Oke. bisa cukup terobati gitu dengan hal-hal seperti itu gitu. Kalau Mas Prihandoko pakai kostum apa nih? Kira-kira sudah disiapkan apa nih? Ya, kalau saya biasanya menggunakan kostum ya merah standar ya, dan Jersey juga timnas ya? ya tentunya bendera Indonesia ini penting sekali untuk selalu kita bawa. Mhm. Mas Prihandoko nanti kira-kira akan menuju Stadium Abdullah bin Khalifah nih pukul berapa dan akan bersama siapa saja untuk kesananya? Ya, kita biasanya karena ini masih hari kerja, nanti kita akan ke sana mungkin sekitar 1 jam sebelumnya ya, yaitu Mhm, sekitar jam 4 waktu sini ya, atau jam 8 waktu WIB, karena mhm, pertandingannya sendiri itu kan jam 9 ya, jam 9 WIB, atau jam 5 waktu Qatar gitu. mhm, mhm. Hanya Kalau nanti mhm, silakan. ya, para supporter akan berkumpul dulu di luar gitu ya. Kita biasanya meneriakkan yel-yel dukungan gitu kepada timnas untuk menyemangati kita sendiri juga, dan juga nanti di dalam supaya kita menyemangati timnas Indonesia yang berlaga di sana gitu. Mhm, mhm. Nanti kalau, saat masuk ke stadiumnya itu pengaturannya akan seperti apa nih Mas Prihandoko kalau boleh diceritakan? Ya, pengaturan ke stadium memang untuk saat ini agak berbeda dengan saat Piala Dunia. Kalau Piala Dunia itu memang sangat ketat sekali dan memang jumlahnya sangat banyak. Nah, sedangkan untuk pengaturan pada kali ini memang ada cukup teratur ya, karena memang jumlahnya lebih sedikit. Ya, ada polisi juga untuk pengaturannya, dan juga semuanya menggunakan barcode ya untuk Mhm. tiketnya itu. Ya, cukup cepat gitu untuk proses masuk ke dalam stadiumnya itu, Kak. Oke, ini kan media asing juga menyoroti tingkah unik warga negara Indonesia yang berada di sana dan juga memberikan dukungan untuk uh, Garuda Qatar seperti itu. Apa yang paling unik yang disiapkan untuk malam nanti? Mungkin ada lagu Indonesia yang akan disiapkan? Singkat saja. Ya, ya, kita untuk lagu-lagu Indonesia memang cukup banyak ya, dalam artian ada beberapa yang untuk yel-yel ataupun untuk dukungan timnas. Namun juga yang sangat unik juga sebenarnya ketika, atau sangat berkesan itu ketika menyanyikan lagu nasional, lagu kebangsaan. Baik. Karena ketika lagu kebangsaan Indonesia Raya itu hampir seluruh stadion ini bergema gitu dengan Indonesia Rayanya itu gitu. Mhm. Jadi memang ini bagi kami ya yang sudah mungkin lama nggak di tanah air gitu, ini sangat-sangat monumental sekali gitu kondisi hal-hal seperti ini. Dan tentunya kita mengharapkan nanti kalau Indonesia bisa masuk final dan menang juara, lagu Indonesia Raya kembali kita nyanyikan bersama gitu di stadion. Baik, tentunya ini juga menjadi penyemangat untuk meningkatkan jiwa nasionalisme. Selamat menyaksikan secara langsung dan salam juga untuk teman-teman dan saudara di sana, Mas Prihandoko. Terima kasih Terima sudah kasih Kak memberikan Cynthia, mohon doanya insight-nya. untuk timnas kita Ya, pada malam hari ini. semangat dan kita doakan